Pertamina berencana menghapus BBM jenis Pertalite. Rencana ini dilakukan untuk menjalankan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di mana BBM yang diperbolehkan beredar nantinya minimal RON 91. Pertamina berencana untuk berhenti menjual BBM RON 90 alias Pertalite. Nantinya Pertalite akan dihapuskan mulai 2024. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan pihaknya memiliki program Langit Biru sejak 2 tahun lalu, di mana pada tahap pertama adalah menghapus keberadaan BBM RON 88 alias premium. Menurut Nike, langkah ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana BBM yang diperbolehkan beredar nantinya minimal RON 91. Ia menyebut ketentuan itu tertuang dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu emisi gas buang. Kemudian nantinya hanya akan ada 3 jenis BBM di 2024 terdiri dari Pertamax Green 92 yang akan diluncurkan mulai tahun depan. Lalu Pertamax Green 95 yang sudah tersedia di sejumlah SPBU Jakarta dan Surabaya, serta Pertamax Turbo. Secara rinci, Pertamax Green 92 merupakan BBM hasil pencampuran Pertalite dengan 7% etanol, sehingga RON-nya naik dari 90 menjadi 92. Sedangkan Pertamax Green 95 merupakan BBM hasil pencampuran Pertamax dengan 5% etanol di 2023 dan akan menjadi 8% etanol atau E8 di 2024. Untuk mewujudkan program Langit Biru, Pertamina mengusulkan mulai tahun depan tidak akan lagi menjual BBM dengan RON di bawah 91. Artinya, Pertalite dengan RON 90 akan hilang dari peredaran. Hal ini seolah menegaskan Pertamina nurut dengan aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Seberapa efektifkah upaya ini? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pengamat energi, Fahmi Tumiwa. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Pak, saya mau tanya, setujukah Anda dengan usulan Pertamina untuk menghapus Pertalite ini? Ya, saya setuju. Baik, apa dasar-dasarnya Anda setuju mengingat bahwa penghapusan Pertalite ini kemudian tetap diganti dengan Pertalite tapi kemudian ditambah dengan bioetanol? Ya, satu hal kenapa ini harus kita setujui ya. Yang pertama adalah karena BBM yang Pertamax Green ya yang adalah RON 92 itu secara kualitas itu jauh lebih bagus daripada Pertalite dan itu sangat penting ya kalau kita bicara hari ini ada polusi udara dan kira-kira kan kalau dari laporan KLHK di Jabodetabek ya 45% kira-kira sumber polusi udara itu berasal dari pembakaran bahan bakar di kendaraan, jadi exhaust. Nah ini kalau kita lihat sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar juga. Ya. Yang kedua, seperti tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya sejak tahun 2018 semua kendaraan bermotor yang diproduksi setelah tahun 2018 itu harus menggunakan bahan bakar dengan standar Euro 4. Nah, standar Euro 4 itu kira-kira di atas RON 92 lah ke atas. Nah, sementara sampai hari ini kira lebih dari 80% bahan bakar minyak yang dijual di Indonesia itu tidak masuk dalam kategori RON Euro 4. Jadi kita ini masih menjual bahan bakar yang di bawah Euro 4. Nah, ini tentunya kan melanggar peraturan. Karena harusnya dari 2018 ini digeser terus ya, sampai kemudian baru tahun depan. Dan harus diingat, ini baru usulan yang disampaikan oleh Pertamina kepada pemerintah dan belum ada keputusan. Semoga sih bisa berlangsung dengan baik. Yang ketiga, alasan yang juga menurut saya penting adalah pemanfaatan etanol tadi yang bersumber dari biomasa. Dan ini adalah bentuk energi terbarukan. Jadi kalau etanol ini dihasilkan dari khususnya dari limbah biomasa atau dari biomasa yang dikembangkan secara berkelanjutan, memenuhi standar-standar keberlanjutan, maka dia bisa bahan bakar ini paling tidak berkontribusi kepada kenaikan penggunaan energi terbarukan dan bisa mendukung target pemerintah
untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025, khususnya yang bersumber dari bahan bakar cair. Itu alasan mengapa saya menyetujui program ini. Baik, kalau kita perhatikan kan ini akan dicampur etanol. Dan saya memang masih belum riset terlalu banyak, tapi kurang lebih etanol 113 ya. Kalau tidak salah yang akan dicampur dengan Pertalite dengan RON 90 sehingga menghasilkan 92. Tapi ini seberapa signifikan ya emisi hasil dari 92 green ini kalau dari riset Anda? Kalau kita lihat ya beberapa polutan yang ada untuk untuk perbandingan antara RON 90 atau yang Euro 2 dengan Euro 4 itu rata-rata kadar CO ya untuk Euro 4, kadar SOX, kemudian NOx, kemudian hidrokarbonnya itu jauh lebih rendah, bisa lebih dari antara 60 sampai 80% lebih rendah. Jadi dari sisi kualitas dan dampaknya pada polusi udara itu jauh lebih rendah. Karena apa? Karena pembakaran dari bahan bakar ini di mesin itu jauh lebih baik, ya, sehingga juga polusinya lebih sedikit. Masih ada polusinya, tapi lebih rendah daripada bahan bakar dengan kualitas di bawah Euro 4. Gitu. Apakah hal ini akan berdampak juga pada harganya begitu? Nah, dampak pada harga itu sangat bergantung ya. Yang jelas kita tahu bahwa harga etanol itu di atas harga BBM. Ya, dan etanol ini kan sebenarnya juga dipakai untuk industri lain. Jadi pastinya harganya sangat kompetitif ya. Akan bersaing dengan harga untuk penggunaan lain. Tapi kita tahu juga etanol itu bisa diproduksi dari beberapa sumber. Nah, kalau yang dipakai oleh Pertamina, sebagaimana yang saya baca kan akan bersumber dari molase itu, dari sisa pengolahan gula gitu, atau dari tetes dari untuk produksi gula. Jadi, tapi bisa dihasilkan dari sumber-sumber lain juga. Nah, harapannya sih dengan adanya program ini bisa lebih cepat dilakukan diversifikasi produksi etanol yang fuel grade. Bentuknya, sehingga tidak hanya bergantung dari satu sumber. Karena kandungan 7% itu dari sisi volume tahunannya, saya kira kalau dengan penjualan BBM hari ini juga akan cukup besar ya, kebutuhan untuk mencampur tadi. Nah, dan saya kira sih kalau dengan di blending 7%, ini juga sudah mempertimbangkan dampaknya pada harga jual. Ya, tapi sekali lagi, harga jual akan sangat ditentukan pada berapa harga minyak mentah nanti misalnya di tahun depan. Ya. Jadi kita tidak bisa bilang hari ini apakah ini akan lebih mahal atau lebih murah, karena faktor yang terbesar di sana adalah kalau dicampur 7%, artinya 93% volume bahan bakar adalah bahan bakar minyak. Dan kita tahu harga bahan bakar minyak itu naik turunnya sangat cepat ya. Hari ini rata-rata minyak mentah itu di kisaran 75-80 dolar per barrel, tapi kita tahu juga sempat menyentuh di atas 100 dolar per barrel. Tahun depan berapa harganya kita tidak tahu. Itu. Nah, sedangkan etanol semakin banyak sumber-sumber untuk menghasilkan etanol itu, dan harganya kemungkinan juga bisa terkendali, dan itu ditetapkan oleh pemerintah. Yang harus kita ingat adalah harga jual bahan bakar minyak itu ditetapkan oleh pemerintah dengan formula yang diatur. Jadi ya dampak pada harga ada, tapi kita harus ingat juga pemerintah punya mekanisme pengendalian harga. Nah, jadi kalau dalam konteks Pertamina akan mengeluarkan Pertamax Green 92 menggantikan Pertalite yang hari ini adalah BBM bersubsidi, tentunya kita bisa asumsikan bahwa Pertamax Green 92 itu yang nanti akan ditetapkan sebagai bahan bakar bersubsidi. Itu yang tentunya harga jualnya bisa jadi disubsidi oleh pemerintah, bisa jadi tidak ya, tergantung, karena kan hari ini subsidi BBM kita cukup besar dan lumayan membebani APBN. Ya, kalau tadi Anda katakan bahwa
akan naik jadi 92 green begitu dengan nilai karena oktan ditambahkan di situ sekitar 7%, tentu kan harganya akan semakin tinggi. Kenapa pemerintah tidak ini saja menyatakan bahwa hanya yang dijual hanya yang Pertamax 92 yang ada sekarang? Artinya Pertalite ya sudah tidak usah ada, dan untuk apa menambahkan oktan lagi ke Pertalite begitu? Ya, yang harus kita lihat tadi campurannya etanol, ya, etanol ini adalah bioenergi, ya, jadi yang berasal dari sumber energi terbarukan, biomasa ya, dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan. Jadi lewat program ini sebenarnya kita bisa mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar minyak. Ingat, sebagian besar BBM di Indonesia itu kita impor. Jadi fuel itu seperti Pertamax ya dan lain-lain itu kita impor. Jadi tidak saja kita impor crude, tapi juga kita impor refined product. Pertamax itu salah satu yang kita impor, gitu loh. Jadi kalau ini menjadi sangat penting ya, karena program ini bisa menjadi bisa menjawab beberapa tantangan ya. Yang pertama tadi mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak ya. Dan kita tahu impor bahan bakar itu menyebabkan energi security, punya dampak pada energi security. Yang kedua juga menguras devisa kita. Jadi kalau kita bisa mengurangi impor, katakan 7% saja dari jumlah itu sangat baik. Ya, yang kedua juga meningkatkan tadi bauran energi terbarukan. Jadi sekali tepuk langsung ya, sekali mendayung dua pulau terlalui gitu. Kira-kira begitu gitu. Baik, ini kabar yang mungkin kita harus sambut dengan baik dulu. Yang kita lihat seperti apa nanti perkembangannya. Yang penting sudah ada gerakan dulu begitu ya dari Pertamina maupun dari pemerintah. Ini kan proposal ya, baru usulan yang disampaikan oleh Dirut Pertamina di rapat dengan DPR kemarin yang kemudian jadi viral gitu loh. Tapi kalau kita lihat pernyataan dari pemerintah sendiri kan belum diputuskan ya. Saya kira setelah ini akan dibahas dan saya kira saya sangat mendukung ya usulan ini. Baik Pak Fabi Tumiwa, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih.